Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Asli sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa fis sirri wal 'alan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian, alhamdulillah bitaufiqillah semata malam hari ini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan di majelis yang penuh keberkahan ini. Semoga Allah ikhlaskan niat-niat kita, semoga Allah jadikan apa yang kita lakukan benar-benar mengharap wajah Allah Jalla wa Ala dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti di hari kiamat. Dan menimba ilmu itu berat, terlebih lagi ketika malam semakin merangkak. Allah mengatakan, inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Maka kawan-kawan sekalian, bila mana mata kita sudah mulai berat, maka hendaklah kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala, semoga Allah mudahkan kita untuk dapat tetap istiqamah di akhir kajian ini. Dan tentunya sebagaimana kata Ustazuna Farhan Hafizahullah, jarang-jarang kita ketemu, mungkin setahun sekali pun tak sempat lagi kita ketemu. Maka kita jadikan kesempatan kita bertemu malam hari ini, semoga mendatangkan berbagai macam kebaikan, keberkahan untuk kita semua. Dan beliau hafizahullah ta'ala yang dengan tawadhu'nya menyatakan beliau menemani kita berdakwah. Dan hakikatnya jemaah sekalian, di sini saya pribadi saya pernah berjumpa dengan guru antum Ustaz Abdul Hafizahullah. Saya datang ke rumahnya, mungkin beliau lupa, dia tahun mungkin sekitar tahun 2009-2008 ketika beliau masih di Pasir Gudang. Ya, saya banyak mengenal beliau, mengetahui tentang beliau, dan juga tentang Ustaz Farhan. Mereka memang orang-orang yang kita banyak mengambil istifah daripada ilmu mereka. Memang dari usia mungkin Ustaz Farhan di bawah kita jauh, tapi min babil ilmi, dari sisi ilmu mungkin jauh-jauh di depan kita. Ya, dan ini bagian daripada nikmat Allah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Demikian juga pengalaman Ustaz kita Abdul Hafizahullah, juga antum telah merasakan kehadiran beliau di sini. Dan pada hakikatnya kami ini tak datang kemari tidak ada masalah, karena ada beliau di sini dan juga ada kawan-kawan yang lain. Kami datang untuk bersilaturahmi, mengunjungi antum, ya mungkin untuk refreshing, penyegaran, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kepada kita nikmatan untuk dapat senantiasa bersua pada kesempatan yang lain. Kawan-kawan sekalian, tema kita malam hari ini itu sudah dibagi-bagikan fotokopinya dan itu terjemahannya. Ya, dan itu dibagi-bagikan untuk antum baca sendiri. Saya tak akan baca satu per lembar demi per lembar berkaitan dengan waktu yang terbatas dan itu bahasa Melayu. Antum dapat membacanya sendiri sampai penuh dan utuh. Saya hanya menyebutkan apa-apa yang saya anggap penting untuk disampaikan. Adapun sisa pembahasan rinciannya, karena itu ada terjemahannya, antum boleh merujuk ke terjemahannya. Kalau tadi Ustaz Farhan tak ada terjemahannya kan, maka antum tunggu kajian beliau berikutnya untuk menyempurnakan rinciannya. Adapun anda pribadi, insyaAllah mungkin antum bisa baca terjemahannya bila mana terluput daripada apa-apa yang kita ingin sampaikan dan jelaskan. Kawan-kawan sekalian, waktu sangat terbatas dan semoga Allah berikan kepada taufik untuk membahas pembahasan yang begitu indah ini, karena pembahasan kita adalah merupakan permata yang dicari setiap manusia.
Hakikatnya manusia semuanya hidup ingin bahagia, mencari kebahagiaan. Setiap manusia, apapun agamanya, apapun suku bangsanya, bahasanya, semuanya ingin bahagia dan tak ada yang ingin celaka. Semuanya mau senang, tak ada yang mau susah. Bahkan bukan hanya tabiat manusia, tabiat hewan pun demikian. Hewan itu hidup untuk dapat eksis menyempurnakan segala sesuatu yang membahagiakan dirinya, ya, dan menjauhkan segala sesuatu yang mudarat bagi dirinya. Karena itulah hewan-hewan tak pernah mau mengkonsumsi apa yang membahayakan dirinya. Tembakau yang menjadi bahan untuk rokok, itu serangga-serangga tak mau makan. Kenapa? Membahayakan dirinya. Ya, ini menunjukkan hewan saja tahu bagaimana menjauhkan diri daripada bahagia. Oleh karena itu kawan-kawan sekalian, topik ini topik yang begitu penting dan ini yang dicari oleh setiap manusia. Bagaimana kita meraih sebab-sebab kebahagiaan. Dan manusia hidup untuk itu. Tetapi bedanya kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam ragam pola pandang berpikir manusia dalam mendefinisikan bahagia. Sebagai orang yang bahagia itu bila dia memiliki harta benda yang banyak, pangkat dan kedudukan, maka dia hidup untuk mencari itu, menjadikan harta benda pangkat tujuan hidupnya, mimpinya, angan-angannya, pembicaraannya. Itu yang mereka jadikan sebagai ya bentuk kebahagiaan. Kalau benar ini bahagia hakiki, tentulah akan dikatakan orang paling bahagia Qarun, karena dia yang paling kaya. Sehingga di mana-mana kita mengorek-ngorek tanah, jumpa harta, kita bilang harta Qarun. Qarun di Mesir sampai di Sabah dapat harta dalam tanah harta Qarun. Ya, inilah tanda kebahagiaan. Bila dia jadikan standarnya adalah harta, seharusnya Qarun yang paling bahagia. Bila menjadikan standar bahagia adalah kedudukan, pangkat, jabatan, maka yang paling beruntung adalah Firaun. Yang paling tinggi jabatannya, karena tingginya jabatannya dia mau menyamai tingkatan Tuhan, sehingga Firaun tak sabar jadi manusia. Sehingga Firaun mengatakan, ana rabbukum a'la, apa Tuhan kalian paling tertinggi. Ya, kalaulah kebahagiaan itu merupakan pangkat jabatan, maka Firaun orang yang paling bahagia. Tetapi lihatlah bagaimana menderitanya mereka. Orang ditenggelamkan dalam perut bumi dan Firaun ditenggelamkan dalam air, ya, Laut Merah. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita melihat banyak orang-orang yang luar biasa harta bendanya dari kalangan para artis, orang-orang terkenal, bintang-bintang. Sebagian mereka banyak yang kita dengar matinya bunuh diri. Ya. Padahal mereka di puncak daripada ketenaran, semua orang kenal mereka. Harta jangan ditanya, tapi matinya bunuh diri. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya bahagia yang mereka maknai adalah sesuatu kebahagiaan yang semu. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang anggap bahagia dengan melepaskan syahwat tanpa batasan, tanpa rambu-rambu agama, tak memperhatikan. Dia bahagia dengan berbuat maksiat, bahagia berzina, bahagia berjudi, bahagia macam-macam. Ya, berbagai macam pula manusia untuk mencari bahagia. Pada dasarnya kebahagiaan itu dapat diperoleh dengan 3 hal. Satu, diperoleh dengan jalur agama. Inilah kebahagiaan hakiki yang abadi dan akan kita bicarakan pada malam hari ini. Yang kedua, bahagia dapat juga diperoleh dengan ya, melakukan berbagai macam aktivitas, pekerjaan, perbuatan yang membuat kita senang, bahagia dengannya. Kau lihat bagaimana orang kadang-kadang mengerjakan berbagai pekerjaan yang kita anggap aneh nyeleneh. Ya, contohnya olahraga mendaki gunung. Ya, subhanallah. Yang lebih ekstrim lagi adalah permainan dari puncak yang paling tinggi, kakinya diikat, dijatuhkan ke bawah. Dia menjadi setengah mati untuk mencari bahagia. Ada permainan yang dia naik kereta, ya, permainan di tempat-tempat, ya, permainan yang dia itu subhanallah
Begitu kencangnya lajunya berputar-putar, sebagian yang tak sanggup jantungnya menahan, mati di atas. Subhanallah. Saya pernah melihat ada orang mati ketika itu. Apa yang mereka cari? Bahagia. Ya. Dan sebagian besar manusia itu dia akan senantiasa berbahagia bila dia beraktivitas, bekerja, ya, menghasilkan uang daripada pekerjaan. Jadi ini sebab kedua, dengan aktivitas, bekerja, berbuat. Orang-orang kafir untuk mencari kebahagiaan dalam hal ini mereka mau masuk hutan-hutan belantara, mempelajari berbagai macam ya hewan-hewan tertentu, kadang-kadang mempelajari capung saja. Paham capung di sini ya? Capung tahu? Tak tahu capung? Apa ini? Apa capung? Tak tahu. Serangga. Serangga seperti belalang yang punya sayap 4. Apa namanya? Ya, inilah beda bahasa. Ya, belalang lah yang antum paham. Untuk mempelajari belalang saja, seluk-beluknya bagaimana belalang sejak bertelur, menetas terus, berkembang biak, kupu-kupu mereka bisa hidup sampai, boleh hidup sampai berbulan-bulan di hutan belantara, di padang-padang. Apa yang mereka cari? Kebahagiaan. Yang ketiga, kebahagiaan itu diperoleh bila mana kita dapatkan sesuatu berkesesuaian dengan tabiat kita. Tadi kami makan, Masya Allah, luar biasa bahagianya Ustaz Farhan, luar biasa Amir bahagianya makan udang, lobster, Masya Allah. Semua antum kalau dihidangkan makanan bahagia atau tak bahagia? Bahagia. Apalagi jika makanannya luar biasa, Masya Allah, nikmat. Ini kebahagiaan. Inilah 3 jenis kebahagiaan. Tapi kawan-kawan sekalian, yang pertama inilah kebahagiaan hakiki yang akan kita bahas malam hari ini, poin-poin penting daripadanya. Adapun yang 2 dan 3 ini berserikat antara kita dan orang-orang kafir. Ya, kita mukmin, kafir, saleh, talih semuanya berserikat dalam kebahagiaan, makan enak, dapat istri yang cantik, solehah lagi, dapat anak-anak yang gagah, ya, harta yang banyak, semua kita akan bahagia dengannya. Ya, tapi ini semuanya kebahagiaan semu yang kata pengarang kitab kita ini, kebahagiaan yang bila mana diperhatikan akan berakhir kebahagiaan tersebut dan dia akan mencari kebahagiaan yang lain. Subhanallah, dapat istri cantik salehah, bahagia luar biasa, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, masuk tahun ketiga kurang bahagianya. Nampaknya di jalan-jalan lebih banyak lagi istri lebih cantik pada istriku, kurang bahagianya. Mau tambah yang kedua, Subhanallah, dapat yang kedua, qadarullah, sebulan, 2 bulan, setahun, Masya Allah, luar biasa istriku kedua, nampak lagi di jalan lebih banyak yang lebih cantik pada istrinya. Begitulah kebahagiaan yang bukan agama. Hari ini kau beli handphone baru, handphone yang termahal, kau bahagia luar biasa, Masya Allah. Kau mungkin senang seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, muncul handphone lebih baru, kau anggap handphone tak guna lah handphone ini. Inilah semua kebahagiaan yang semu. Bahkan terkadang kebahagiaan itu berujung kepada kebiasaan. Tadi saya rem sedikit makan udang-udang tuh, saya rem, break, tak saya ambil semua. Kenapa? Saya takut nanti celaka. Besok asam urat kamu tak boleh jalan. Makan sedikit. Saya tengok Amir, tak peduli. Ustaz Farhan tak peduli, si muda. Subhanallah. Kenapa? Saya khawatir ini gua habisi semua, besok tak jalan ini. Kenapa? Saya tahu ujungnya. Begitulah kebahagiaan dunia. Ada masanya kan berakhir. Karena itulah kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan akhirat. Karena semuanya itu ukur, daimun, wadhilluha, makanannya berketerusan. Subhanallah, kita tak pernah sakit badannya. Di dunia, kau makan banyak, berbagai macam makanan kau makan secara berlebihan, datanglah penyakit. Kebanyakan penyakit datang daripada berlebihan dalam makan. Subhanallah. Semua kenikmatan dunia ujungnya adalah ada kotoran, ada ujungnya, ada selesainya. Inilah kebahagiaan dunia. Maka kawan-kawan sekalian, yang kita akan bahas bukan kebahagiaan dunia, tapi kebahagiaan yang hakiki, dialah kebahagiaan akhirat. Dan kitab yang saya bacakan ini, yang terjemahnya di kawan-kawan sekalian, ini kitab ditulis oleh seorang orang alim besar
Dia adalah gurunya Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah, Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di. Ketika dia mengarang kitab ini, kita kira kitab ini dikarang oleh orang sehat. Ini kitab dikarang ketika dia sakit parah. Rahimahullah. Menurut Syekh Abdul Razak hafizahullah yang memberikan muqaddimah kitab ini, yang menceritakan bagaimana keadaan Syekh ketika mengarang kitab ini. Dia sedang sakit parah. Ya, dokter menyarankan supaya dia mengurangi aktivitas kegiatan dakwah, tapi dia tak sabar kecuali tulis kitab ini sambil rebahan paham ya? Sambil baring. Ketika tak ada dokter, dia curi-curi tulis keluarlah buku ini. Subhanallah, dan buku ini adalah merupakan bengkel. Bengkel apa sini? Bengkel apa? Workshop. Bengkel yang daripadanya banyak orang-orang sembuh dari berbagai macam penyakit psikis tentunya. Kebahagiaan hakiki itu di sini tempatnya di hati. Ya, kebahagiaan tak dapat diimpor. Engkau bisa beli kasur yang empuk, kau tidur nyenyak. Tidak bisa kau tidur nyenyak. Belum pasti seorang itu bisa tidur nyenyak, walaupun dia membeli kasur yang empuk. Harga yang paling mahal kasur 1.000 ringgit, 2.000 ringgit. Harganya bisa dibeli, tapi bisakah kau membeli tidur nyenyak? Belum tentu. Berapa banyak orang-orang kaya kasurnya mahal luar biasa, mau tidur terpaksa dia harus konsumsi pil tidur karena tak bisa tidur tanpa pil tidur. Subhanallah. Kau bisa membeli istana, tapi kau tak bisa beli bahagia. Jangan dikira orang dalam istana mereka adalah orang paling bahagia. Belum tentu. Subhanallah. Bahkan banyak dalam istana orang menderita. Karena kebahagiaan itu bukan dapatkan kecuali dengan apa-apa yang kita bahas. Kawan-kawan sekali dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di menyebutkan beberapa poin-poin bahagia yang kita akan bahas biidznillah. Ya mungkin tak semuanya, tapi seberapa yang kita dapat. Yang pertama, inilah sebab yang paling penting bagi orang yang mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada, kawan-kawan sekalian, pada iman dan amal saleh. Siapa yang beriman, siapa yang beramal saleh, dialah orang yang akan berbahagia hidupnya. Artinya siapa yang kafir, tak beriman, siapa yang tak beramal saleh, ya maka dia orang yang tak bahagia. Subhanallah. Allah yang telah menciptakan kita, kawan-kawan sekalian, maka Allah tahu apa yang membahagiakan kita, apa yang membuat kita menderita. Ya, dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda, sesungguhnya jika datang kepada kalian dariku petunjuk, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan pernah tersesat, tak pernah akan celaka. Tersesat itu adalah merupakan hal yang sangat meletihkan. Bila kau jalan, menuju ke lumpur, ternyata sampainya ke Sabah, tersesat. Ini subhanallah. Tersesat jalan saja kita letih, meletihkan. Apalagi kita sesat untuk jalan menuju akhirat. Maka Allah mengatakan, barang siapa yang datang kepadanya petunjukku, kemudian mengikuti petunjukku, dijamin diberikan garansi la yadhillu, tidak akan tersesat, wala yashqa, dan dia tidak akan pernah celaka. Ini menunjukkan kepada kita kawan sekalian, hidayah itu, iman itu adalah merupakan sebab daripada pokok segala macam kebahagiaan. Sebaliknya, kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, sesungguhnya aku telah siapkan baginya ma'isyatan dhanka, hidup yang sempit. Di dunia hati yang sempit, karena harta banyak tapi hati sempit, tak senang. Di dalam alam barzakh sempit kuburnya, nanti di akhirat sempit tempatnya. Ma'isyatan dhanka. Sebagian menafsirkan makna ma'isyatan dhanka adalah dalam alam barzakh. Allah sempitkan kuburan, dijepit sehingga remuk tulang-tulangnya.
Ya, sebagian menafsirkan bahkan di dunia sempit hatinya, sempit jiwanya. Jangan dikira orang-orang kaya semua hatinya lapang, belum tentu. Sebagian mereka sempit luar biasa hatinya. Jangan dikira para pejabat-pejabat, orang-orang yang berpangkat, orang yang paling bahagia, belum tentu. Kadang mereka yang paling sempit hatinya. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan nanti kami akan giring dia, bangkitkan dia di kiamat dalam keadaan buta. Kemudian mereka akan berkata, "Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Tuhan, mengapa kau bangkitkan saya dan di padang mahsyar ini dalam keadaan buta? Ya, padahal dahulu di dunia saya melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, fanasitaha. Itu ayat kau lupakan. Ini menunjukkan kepada kita merupakan ayat Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab celaka dan binasa. Ya, makna merupakan ayat Allah Subhanahu wa taala adalah meninggalkan isinya, tak mengerjakan perintahnya, tak mengindahkan larangannya, tak mengimani berita-beritanya. Dia tinggalkan. Maka balasannya dia akan digiring dalam keadaan buta. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Demikianlah kami berikan balasan bagi orang-orang dahulu melampaui batas apa yang telah kami buat, peraturan-peraturan, batasan-batasan dia langgar dan tidak beriman dengan ayat Tuhannya. Wal adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Sungguh adab akhirat dialah adab yang paling dahsyat dan paling berkekalan. Kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebab pertama, apa tadi sebab pertama? Siapa yang bisa? Sebab pertama untuk meraih kebahagiaan apa dia? Angkat tangannya. Angkat tangan. Apa yang pertama? Ayo. Kayaknya ada berat mata-mata itu nih. Maka, ini kita kasih hadiah loh. Ini kita ada titipan hadiah. Wah. Apa sebab pertama? Supaya agak semangat sedikit. Soalnya udah malam. Iman dan amal yang saleh, masya Allah. Fadhal Ustaz Amir, kasih ke tengah sana. Fadhal yang tengah-tengah. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa ala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha." Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, wa huwa mu'min dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepada kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Di mana? Di dunia ini. Bermula di dunia dan tentunya nanti di akhirat. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan pasti berikan kepada mereka ganjaran apa yang mereka lakukan dengan sebaik-baiknya atas apa yang dahulu mereka perbuat. Maka kawan-kawan sekalian, Allah janjikan di sini siapa yang beriman, siapa yang beramal saleh, Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya kebahagiaan itu. Subhanallah. Antum datang kemari, bahagia atau tak bahagia? Bahagia kan? Ada sampai 7 jam. Subhanallah. Ustaz Farhan paling jauh. Banda Aceh itu anak dari Batam ke Banda Aceh itu. Subhanallah. Kalau pakai kendaraan mobil, Allahu Akbar. Saya dari Batam sampai ke Sumatera saja membutuhkan waktu sekitar 1 malam, 12 jam. Itu baru sampai ke Sumatera. Ya, daerah Riau. Dari Riau ke Medan saja membutuhkan waktu 16 jam. Dari Medan ke Banda Aceh membutuhkan waktu sekitar 15-16 jam juga. Subhanallah. Allahu Akbar. Tapi datang kemari bahagia. Beliau bahagia. Tengok bagaimana semangatnya beliau berorasi. Subhanallah. Antum pun bahagia. Dan apa yang kita katakan bagian daripada amal saleh. Itu apa? Menimba ilmu. Subhanallah. Dan tentunya ini yang mendasari kita datang kemari adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tak usah ketika disebutkan oleh beliau, Jabir bin Abdullah jalan menemui Abdullah bin Unais dari Madinah ke Mesir, jalan. Subhanallah, dia membeli untanya dengan unta. Subhanallah, bayangkan Madinah Mesir loh, luar biasa.
Berapa ribu kilo itu? Hanya untuk satu hadis. Al-Imam Bukhari hampir-hampir mengelilingi dunia ini. Andai kata diukur jalannya hampir seluruh dunia dia kelilingi. Subhanallah. Mengumpulkan hadis. Yahya bin Ma'in Imam Bukhari rahimahullah datang dari Irak sana sampai ke Yaman, jalan kaki untuk menemui Imam Musannaf Imam Abdul Razzaq. Subhanallah. Bayangkan dari Irak terus sampai ke Yaman jalan kaki. Apa yang mereka cari? Jawabannya bahagia. Di mana mereka temukan bahagia? Pada iman, pada amal saleh. Mereka bukan ini bagian daripada amal saleh. Subhanallah. Apa yang mendasari iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Alangkah banyaknya keutamaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi yang mempelajarinya, yang menyampaikannya. Nadarallahu ra'an sami'a minni syai'an faballaghahu kama sami'ahu. Alangkah bahagianya diberikan kebahagiaan, kecerahan pada wajah-wajah orang yang mendengar daripadaku perkataanku kemudian menyampaikannya. Menyampaikan hadis membuat orang-orang akan menjadi bahagia. Demikian pula orang mendengarnya akan bahagia. Allahu Akbar. Mempelajari kitab Allah dan membuat orang bahagia. Demikian pula kawan-kawan sebaliknya yang membuat orang celaka adalah kekufuran. Kebalikan daripada iman, kufur. Kebalikan daripada amal saleh adalah bid'ah. Bid'ah itu membuat orang celaka. Sulit, payah bid'ah itu. Kau tengok bagaimana payahnya ahli bid'ah melakukan berbagai macam itu. Aktivitas ibadah. Kau tengok bagaimana orang Syiah. Subhanallah, datang 10 Muharram, kita berpuasa Asyura, mereka pukul tubuh mereka. Luka-luka, berdarah-darah. Subhanallah. Kita nikmat berbuka puasa mereka, berlumuran darah. Takbir. Mengapa? Beda. Subhanallah. Kawan-kawan sekalian, demikian juga perkara manhaj yang membuat kebahagiaan, manhaj yang benar. Engkau berada pada Quran, pada sunnah Rasulullah, ini akan menggiringmu kepada kebahagiaan yang hakiki. Tentunya setelah tadi kita pelajari 7 sebab, bila datang perintah kita amalkan ini semua. Subhanallah, ini mendatangkan kebahagiaan semua. Kau tengok bagaimana luar biasanya ahlu bid'ah, mereka celaka, mereka binasa. Bagaimana kaum Khawarij? Bayangkan Khawarij, Abdurrahman bin Muljim atau bin Muljam, ini pembunuh Ali. Untuk apa dibunuh Ali? Untuk mendapatkan surga. Allahu Akbar. Berhari berminggu dia siapkan pisau belati yang sudah diracuni, dibubuhkan racun padanya. 17 Ramadan datang ke Kufah hanya untuk tujuannya membunuh Ali bin Abi Thalib. Ketika ditanya mengapa kau bunuh Ali, dia harapkan dengannya katanya akan mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Bahkan dia bacakan ayat, wa minan nas man yashi nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di antara manusia ada yang menjual dirinya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ditangkap. Subhanallah. Sebelum eksekusi mati, tangannya dipotong. Yang kanan, kakinya yang kiri bersilang, matanya dicongkel. Subhanallah. Meleleh darah wajahnya, pucat. Dia sapukan dengan pangkal tangannya supaya wajahnya semuanya terkena darah. Dikatakan, mengapa kau lakukan demikian? Agar tak mengira aku takut mati, aku dipucat karena kehabisan darah, supaya tak nampak pucatku ini. Allahu Akbar. Dia membunuh menantu Rasulullah, bapak pemimpin ahli surga Hasan bin Ali, yang dijamin masuk surga 10 orang. Subhanallah. Kenapa dia membunuhnya? Karena kesalahan apa? Manhaj. Antum harus pahami, Abdurrahman bin Muljam ini bukan orang ahli maksiat, tidak. Orang taat, ahli salat, ahli puasa. Bahkan pada masa Umar dia pernah diutus ke Mesir mengajari orang-orang baca Quran. Tetapi memang pemahamannya tak paham utuh tentang Quran, akhirnya dia menyimpang. Berkawan dengan orang sesat, akhirnya tersesat. Maka kawan-kawan sekalian, antum harus berhati-hati mengambil ilmu dari siapa. Tak semua orang, oh ini bagus, paling banyak di YouTube paling banyak. Belum tentu bagaimana jaminan. Subhanallah. Maka kawan-kawan sekalian, raihlah bahagia dengan iman dan amal saleh. Dengan itu kau akan bahagia. Di dunia diberikan Allah hayatan thayyibah. Kalau kita baca kitab Al-Qayyim rahimahullah, Al-Wabil Sayyib, maka dia mendefinisikan al-hayatut thayyibah adalah perasaan yang nikmat, seolah-olah hidup di dunia ini bagaikan hidup dalam surga. Sehingga perkataan para ulama-ulama, sekiranya raja-raja tahu apa yang kami rasakan dalam hati kami berupa kebahagiaan, pasti raja-raja akan rampas dengan pedang-pedangnya.
Ibnu Taimiyah rahimahullah, gurunya Ibnu Qayyim, itu di penjara bertahun-tahun. Ketika di penjara, apakah dia menderita? Jawabannya tidak. Apakah dia bahagia? Dia sungguh bahagia. Dalam penjara dia bahagia. Apa kata Ibnu Taimiyah? Mada fa'ala a'da'u bi? Musuh-musuh itu membuat apa kepadaku? In qataluni fatilka syahadah. Kalau mereka bunuh aku harap aku mati syahid. Fa inna fa'ni fatilka siyaha. Andai kata aku diusir, maka kuanggap aku sedang berjalan berpelesir. Wa in sajanuni fatilka khulwa. Kalau mereka penjarakan aku anggap inilah waktuku berdoa dengan Tuhanku. Dan dalam penjara berpuluh kali Syekh Taimiyah khatam Al-Quran, dan dia menyebutkan penyesalannya ketika sebelum di penjara kadang-kadang dia lalai dengan Quran. Itu Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apa dia katakan? Jannati fi qalbi wa hiya ma'i. Aina ma kuntu. Surgaku dalam hati dan dia mengiringiku dimanapun aku berada. Subhanallah. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Wabil Sayyid? Bila mana datang kepada berbagai macam bentuk kegalauan, ketakutan, kekhawatiran, subhanallah, kami seketika datang kepada guru kami, baru melihat wajahnya, mendengar perkataannya, hilang segala macam ketakutan, kekhawatiran, kegalauan. Baru sekedar melihat wajahnya, mendengar perkataannya. Bila mana antum ingin bahagia, berarti antum harus selalu bersama para ulama, para guru-guru kita. Di situ kebahagiaan dapat. Makanya namanya kajian, antum jangan malas-malas. Ya, sebagian orang ngaji, kalau anda kata yang beri kajian, ustaz-ustaz terkenal, yang banyak pengikutnya di YouTube, antum jangan begitu. Siapapun yang memberikan kepada kajian, kalau Allah, Allah Rasul, di sana ada kebahagiaan. Ya, kata Nabi, inna lillahi malaikatan sayyarah. Allah itu punya malaikat yang tujuannya, yang tugasnya adalah berjalan kemana-mana mencari tempat-tempat halaqah ilmu. Manakala mereka menemukan tempat seperti ini, halaqah zikir, berkata malaikat, halummu ila hajatikum, mari kemari, ini akan cari. Mereka akhirnya bersama-sama para manusia yang sedang menimba ilmu, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membahas kalamullah, membahas kalamur Rasul. Subhanallah. Naiklah malaikat-malaikat. Bila mana majlis telah selesai, maka mereka menghadap Tuhan mereka. Maka Tuhan mereka bertanya, apa yang dikerjakan hamba-Mu? Ya Allah, mereka berzikir kepadamu. Subhanallah. Mereka bermohon surgamu. Kata Allah, apakah mereka telah melihat surgaku? Belum ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihat surgaku? Kalau mereka melihat surgamu ya Allah, pasti mereka lebih dahsyat beribadah kepadamu. Apa yang mereka berdoa agar dihindarkan daripadanya? Ya Allah, mereka berdoa agar dihindarkan dari neraka. Bagaimana malaikat-malaikatku? Apakah mereka pernah melihat nerakaku? Belum ya Allah. Bagaimana sekiranya mereka melihat nerakaku? Ya Allah, bila mereka lihat nerakamu, mereka pasti akan lebih dahsyat takut daripadamu, meninggalkan maksiat-maksiat kepadamu. Ya malaikat, saksikanlah semua mereka telah mengampunkan. Berkata malaikat, ya Allah, di antara mereka ada orang datang, ya bukan bagian daripada mereka, inna majah ali hajat, datang karena ada hajat. Mengapa kau datang? Aku mau jumpa si fulan, aku ada urus bisnis dengannya. Dulu ikut ngaji di situ. Apa kata Rasulullah SAW? Allah berkata, humul julasa'u la yashqa jalisuhum. Mereka itu semuanya adalah satu majlis, tak akan pernah ada yang celaka bersama mereka. Antum di sini kata Allah, ngantuk tidak akan celaka. Itu ngantuk, apalagi tak ngantuk. Anak nggak suruh antum ngantuk. Subhanallah. Ini majlis-majlis yang luar biasa. Walaupun kita berat, dahulu kala Abu Hanifah rahimahullah bermunazarah, berdialog dengan sahabatnya dari sejak Isya di depan pintu masjid sampai adzan fajar, baru mereka selesai dialog, tak jadi pulang. Itu Abu Hanifah. Kalau saya sampai besok subuh habis lah itu. Majlis ini habis. Saya pun habis juga. Subhanallah. Kawan-kawan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab pertama ya. Adapun sebab yang kedua, kawan-kawan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya tak sebutkan di sini panjang-panjang berbagai macam hal. Antum silahkan nanti baca rujuk. Ya. Jadi tadi sebab pertama adalah iman dan amal saleh. Sebab yang kedua adalah banyak berbuat baik kepada makhluk. Al-ihsan bil khalqi.
Kawan-kawanku sekalian, berbuat baik kepada makhluk akan mendatangkan bahagia. Bila mana kau lihat, kau datang, kau berikan sedekah, kau berikan sedekah kepada orang butuhkan, luar biasa bahagia dia. Manakala dia bahagia, engkau pun akan bahagia. Apalagi kita kadang-kadang memberikan kepada mereka yang tak seberapa bagi kita, bagi dia luar biasa. Kadang letakkannya atas kepalanya. Wah, kita kasih selembar gini, letakkannya atas kepalanya. Gini kan ya. Makasih Tuhan. Subhanallah. Betapa bahagia dia. Sebenarnya kita sedang membahagiakan diri kita sendiri. Bila mana kau ingin bahagia, bahagiakanlah makhluk. Tentunya yang paling utama kau bahagiakan adalah orang-orang sekitarmu. Ya. Siapa yang sekitar kita? Istri-istri kita, anak-anak kita, bahagiakan mereka. Sebagian orang, kawan-kawan dibahagiakan, ya, makan seafood segala macam, di rumah makan ikan asin terus tiap hari. Nanti di-share lagi, tunjukkannya. Aku lagi makan seafood. Iya, kau makan seafood, aku makan ikan asin tiap hari. Bahagiakan mereka. Siapapun yang kau bahagiakan, Allah akan berikan padamu kebahagiaan. Kadang-kadang bukan dari dia, tapi dari yang lain. Kau rahmati siapa di bumi, merahmatimu siapa yang di langit. Ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, Allah menyukai orang-orang berbuat baik. Jangankan berbuat baik kepada makhluk hidup bernama manusia, bahkan kepada binatang pun kau akan bahagia dengannya. Subhanallah. Dan dengan itu Allah akan mengampunimu, membuat hatimu bahagia. Ada seorang pelacur daripada pelacur Bani Israel, dia jalan kehausan, nampak di padang pasir ada sumur, kemudian dia kehausan, dia turun ke sumur, dia naik ke atas, ada anjing, ternyata kehausan seperti dia, menjilat-jilat tanah-tanah yang basah, dan dia berkata, sungguh anjing ini begitu haus bagaimana kurasakan. Dia turun kembali, tak ada wadah untuk memberikan minuman kepada anjing. Dibukanya sepatu kulitnya, diisinya air, kemudian dia gigit pakai giginya, dia naik ke atas, dia berikan kepada air, maka dia berikan kepada anjing. Anjing minum sampai puas, kemudian setelah itu dia membayang-bayang ekornya, kemudian tinggalkan tempat tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengampuni perempuan tersebut. Subhanallah. Karena itu Rasulullah berbuat kita baik bahkan kepada binatang. Itu akan membahagiakan kita. Membahagiakan hewan-hewan itu tahu dihitung. Anjing, subhanallah. Anjing berburu misalnya, yang kewajarkan berburu, yang kewajarkan untuk menjaga tanam-tanaman, menjaga ternakmu. Ini bila kau terus berbuat baik kepadamu, dia siap mati untukmu. Subhanallah. Pandai dia bersyukur. Orang kafir tak pandai bersyukur. Allah beri rezeki banyak-banyak, dia sembah batu, dia sembah kayu. Allahu Akbar. Maka ini poin yang kedua, kawan-kawan. Bahkan tiap hari kau harus berniat, harus berbuat baik kepada makhluk. Dengan sebab itu Allah akan merahmatimu tiap hari. Tak apa kerjamu, bantulah makhluk. Apa yang bisa kau bantu? Nampak orang berjalan, tak ada kendaraan, beri tumpangan. Kawan mau kemana, ke sana, ayo bareng sama saya, bantu dia. Ya, engkau akan bahagia. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang kedua. Apa tadi sebab kedua? Berbuat baik kepada makhluk. Subhanallah. Bahkan kepada orang kafir pun, yang bukan kafir harbi, tapi berbuat baik. Ada seorang Yahudi yang sakit, pemuda Yahudi. Maka Nabi mendatanginya, membesuknya. Subhanallah. Dan Nabi melihat dia sekarat. Maka Nabi berkata, ya, fulan, katakanlah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dia lihat ayahnya, kata ayahnya, Ati Abdul Qasim, patuhilah Abdul Qasim. Dia ucapkan syahadat, mati dalam keadaan Islam. Subhanallah. Ini kau lihat bagaimana Nabi membesuk orang kafir. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebab yang kedua. Berbuat baik kepada makhluk. Apapun bentuk kebaikan tersebut, lakukanlah. Allah mengatakan, la khayra fi katsirin min najwahum, tak ada kebaikan dalam banyak perbincangan mereka, illa man amara bi shadaqah, kecuali orang menyuruh orang berbuat sedekah.
au ma'ruf, berbuat perbuatan baik, au islahin bainan nas, melakukan islah antara orang-orang yang bertikai. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, yang melakukan semua kebaikan ini hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, kami akan berikan baginya ganjaran yang besar. Di antara ganjarannya adalah kebahagiaan dalam diri dia. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang membuat orang akan dapat meraih kebahagiaan adalah mengisi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat daripada segala macam aktivitas. Apapun aktivitas tersebut, bisa dengan menimba ilmu, kau akan bahagia. Ya, bisa dengan melakukan berbagai macam perkara-perkara yang positif, kau akan bahagia dengannya. Ya, bila mana seorang itu beraktivitas, dia akan, apalagi mendatangkan hasil, dia akan merasa bahagia dengannya. Subhanallah. Ya, kau tengok orang yang melakukan suatu percobaan. Ya, misalnya ini yang membuat listrik ini siapa namanya? Siapa yang pencipta listrik? Siapa pencipta listrik? Kang Thomas ya. Thomas Alva Edison. Dia bukan satu hari buat ini, berhari-hari dia tahan. Subhanallah, sampai akhirnya dia menciptakan listrik. Bahagiakah dia? Luar biasa bahagianya. Bahkan kita pun bahagia dengan sebab yang dilakukan. Masalahnya dia tidak mukmin. Kebahagiaan hanya diraih sesaat ketika di dunia. Dan persanjungan manusia di akhirat tak sedikit pun bermakna segala kebaikan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan bekerja orang akan melupakan kesedihan. Kau tengok rata-rata orang yang memiliki aktivitas, ya kan, dapat mengusir segala macam kesedihan. Orang yang banyak bersedih adalah orang yang kurang kerja. Ya, banyak berpikir-pikir tuh orang-orang gila tuh nggak langsung gila tuh. Ada prosesnya. Yang terprosesnya apa? Ya, mulai menyendiri, tinggalkan manusia. Subhanallah. Ya, tak lagi ada pekerjaan, keinginan besar tapi tak dapat diraih. Ya, cita-cita besar, tinggi tapi tak dapat diraih. Tak beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Termenung-menung, menyendiri, lambat laun. Ciri-ciri orang depresi apa ciri-cirinya? Tak siap berjumpa manusia. Itu ciri-ciri depresi itu. Awalnya depresi, takut berjumpa manusia. Tak ada kerjaan yang dia lakoni. Karena itu Islam menyuruh kita untuk bekerja. Bahkan namanya ibadah, subhanallah, Allah perintahkan kita di samping ibadah untuk bekerja. Ketika Allah perintahkan kita untuk melaksanakan salat Jumat, fas'aulah ila dzikrillah, bergegaslah kalian untuk mendatangi Jumat untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa daru bai', tinggalkan jual beli. Tapi setelah salat selesai, apa kata Allah? Fa idza qutitis salatu fantashiru fil ardh. Kalau salat sudah tunaikan, berlimpah di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Allah suruh kita beraktivitas, bekerja. Dengan itu kita akan bahagia. Ya, dengan itu kita bisa menghidupi diri kita, keluarga kita. Dengan itu kita menghilangkan kehinaan kepada orang lain dengan minta-minta, bergantung kepada orang lain. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghu min fadlillah", cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kepada Allah agar kalian beruntung. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir pun akan bekerja dan mereka bahagia dengannya, tapi saya katakan kebahagiaan yang semu. Tak sebagaimana orang mukmin. Kenapa? Orang kafir bekerja untuk dunia, selesai. Kita bekerja bukan untuk dunia. Kita cari uang bukan untuk dunia. Kita cari uang untuk memberi akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menunaikan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, sebagai seseorang terhadap kerabatnya, mendukung dakwah, untuk pergi haji, pergi umrah, untuk itu cari dunia. Maka penilai segala macam ibadah yang kita lakukan, segala macam bentuk aktivitas duniawi kita akan menjadi nilai ibadah jika diiringi dengan niat yang benar. Makan itu, subhanallah, makan itu asal-muasalnya adalah perkara yang mubah, bisa menjadi ibadah bila diniatkan dengannya kebaikan. Subhanallah, dengannya diharapkan kau bisa beribadah. Karena itulah Ibnu Jauzi mengatakan dalam kitabnya, ya,
Apa dia katakan? Aku tak bisa hidup sebagaimana Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Begitu zuhud. Ya, dalam kitab Nasyadul Khatir. Ahmad bin Hanbal kalau ada makanan dia pilih yang paling murah. Dia pilih mana yang paling harganya paling murah, yang paling zuhud. Adapun aku sudah coba ikut Dai Ahmad bin Hanbal. Aku beli makanan yang murah-murah, akhirnya aku sakit. Tak bisa aku beribadah, tak bisa mengajarkan ilmu. Ternyata aku tak bisa sama Ahmad bin Hanbal. Akhirnya Ibnu Jauzi itu kalau makanannya enak. Kenapa? Dengannya dia niatkan untuk dapat mengajar, berfatwa. Maka segala macam ibadat bagi orang-orang awam bisa menjadi adat kebiasaan saja. Orang awam kadang-kadang yang tak punya ilmu puasa, kenapa kau puasa? Orang-orang semua puasa, saya ikut puasa. Tapi orang berilmu menjadikan adat kebiasaannya menjadi ibadat. Tidur pun menjadi ibadah. Kalau diinginkan untuk bangun di malam hari lebih cepat, bisa qiyamul lail, bisa sehat walafiat. Subhanallah, luar biasa. Kawan-kawan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang membuat kita juga dapat meraih kebahagiaan di antaranya adalah fokus memikirkan apa yang dapat kita lakukan hari ini. Yang baik-baik, yang positif. Kenapa kawan-kawan sekalian? Sebagian manusia yang membuatnya sedih ada yang hidup dengan masa lalu. Diingatnya masa-masa lalunya yang tak terwujud, keinginan-keinginannya tak tersampai. Di antara sebagian orang stres, bahkan sampai kepada tingkat gila, bahkan sebagian sampai kepada tingkat bunuh diri karena memikirkan masa lalu yang tak dapat dia kejar. Ada orang yang berputus asa, kenapa ditinggal kekasihnya? Masa lalu sudah tinggal sudah. Akhirnya tak tahan, mengkonsumsi racun, gantung diri, hidup dengan masa lalu. Itu yang menghuni rumah sakit jiwa. Di sini apa namanya? Sama. Sebagian adalah orang hidup dengan masa lalu, yang tak mampu meraih asa, cita-citanya, harapannya, tak beriman dengan takdir. Sebagian orang di masa-masa dekat pemilihan mau jadi pejabat, dia keluarkan uang banyak-banyak semua, sogok sana sogok sini, tujuannya supaya naik pangkat dan duduk di jabatan. Sebagian mereka tak sampai kepada jabatan, stres, tak jadi duduk di anggota dewan. Di mana duduknya? Duduk di rumah sakit jiwa. Kenapa? Hidup dengan masa lalu. Sebagian orang muncul baginya segala macam bentuk ketakutan untuk masa yang akan datang. Bersedih dia dulu. Mengapa kau bersedih? Ya, aku ingin kawin Ustaz, tapi aku takut. Mengapa aku takut? Gajiku kecil, nanti aku tak bisa beri makan anak-anak istriku. Udah ada istrimu? Belum. Anakmu belum. Terlampau panjang berpikirnya. Banyak orang subhanallah menjadi lajang tua, panglatu, panglima lajang tua. Kenapa? Takut akan masa depan. Anda nggak nyindir ya? Panglima lajang, subhanallah. Sedih dia. Kenapa kau sedih? Aku khawatirlah tak bisa masukkan anak-anakku ke pesantren. Sekarang pesantren biaya tinggi-tinggi, mahal-mahal semua biayanya. Emangnya anak mau berapa? Aku belum kawin Ustaz. Belum kawin masih memikirkan anak. Ini adalah hal yang membuat orang sedih. Takut dia nanti usahanya gagal. Belum berusaha udah takut gagal. Orang yang beriman yakin Allah itu senantiasa berbuat baik kepadanya, senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis, "Ana inda dhanni 'abdi." Aku itu ada pada sangka hamba kepadaku. Faliyadun Nabi Abi Masya. Hendaklah dia berprasangka apa kepadaku. Ya, berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuatlah, berusahalah, berikhtiarlah, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau anda yang kata tak kesampaian apa yang kita inginkan, yakini takdir Allah. Bahwasanya bukan itu yang terbaik untuk kita. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan tak menimpa kita kecuali apa yang telah takdirkan untuk kita. Allah Maulana, dan dia adalah merupakan Tuhan kita.
Kawan-kawan sekalian, ini menyebabkan orang banyak hidup dengan berbagai macam bentuk kegalauan karena tak fokus dengan hidup hari ini, sibuk dengan masa akan datang dengan ketakutan-ketakutan baik-baik atau hidup dengan masa yang lalu. Karena itulah di antara doa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan ingat terapinya kita berdoa kepada Nabi agar dijauhkan daripada penyakit-penyakit ini. Di antara doa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ini penyakit nih. Ya, orang belum yakin dengan kebaikan Allah dan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang terberlalu dia katakan qadarullah ma syaa. Ya, qadarullah ma syaa fa'al. Berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka. Berusahalah engkau maksimal melakukan segala yang bermanfaat bagimu. Ikhtiar mengerjakan yang bermanfaat. Wasta'in billah, jangan lupa berdoa kepada Allah. Ini kunci-kunci kebahagiaan, kesuksesan. Berusaha maksimal, bergantung kepada Allah dengan doa. Wasta'in billah, wala ta'jaz, jangan lemah, jangan cepat engkau berputus asa. Jadilah bagaikan semut. Ya, saya selalu memberikan contoh semut makhluk yang tak pernah putus asa. Semut. Letakkan semut di sini, halangi dia ketika dia mau jalan. Dia apakah berhenti? Dia akan cari jalan lain. Dia pergi ke samping, langsung letakkan tangan di samping. Dia akan jalan lagi ke depan, tutup lagi ke depan, jalan ke belakang. Tak pernah semut berhenti. Coba antum tes nanti. Subhanallah. Sampai antum yang keletihan, antum yang berhenti. Ini semut loh, tak punya sifat ajas. Sebagian manusia, oh, boleh buat ini, tak boleh lah, aku tak puasa lah. Ini pun tak boleh lah. Ini bukan sifat mukmin. Wala ta'jaz, jangan lupa, ini sifat buruk. Ya. Kemudian bila mana kau telah berusaha maksimal, kau telah berdoa maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan engkau telah benar-benar sungguh-sungguh menghilangkan segala macam bentuk kelemahan dirimu, tapi tetap tak jumpa dengan apa yang kau harapkan, maka Nabi mengatakan fa in asabaka syai'un, bila mana kau telah membuat segala-galanya tapi tetap tidak menemukan hasilnya, jalannya, engkau ditimpa sesuatu yang kau tahu senangi, maka jangan katakan fala taqulanna, jangan pernah kau katakan law anni fa'altu kada wa kada kana kada wa kada. Jangan katakan sekiranya dulu ku buat gini dan begini, maka tidak akan seperti ini. Kadang-kadang dalam rumah tangga, ketika seorang sedang berkelahi dengan istrinya, dia berkata, ngapalah dulu ku kawin dia. Ini salah ku, gara-gara kawin dengannya hidupku semacam gini. Ini salah ini. Katakan qul qaddarallahu ma syaa fa'al. Itu semua sudah takdirkan, di baliknya ada hikmah-hikmah. Ya, jangan katakan demikian. Mengapalah dahulu aku kerja di sini? Mengapalah si fulan? Anakku berangkat kerja di pagi hari, akhirnya dia ketabrak. Sekiranya dia, ini semuanya perkataan akan membuka pintu syaitan. Jemaah ini benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba sebutkan tadi sebab ketiga. Nah, siapa? Yang angkat tangan yang pertama. Apa sebab yang ketiga tadi? Angkat tangannya. Siapa? Silakan. Apa dia? Mumtaz, fokus untuk melakukan pekerjaan hari ini. Anta ibnul yaum, engkau itu anak hari ini, bukan anak yang telah berlalu. Itu engkau anak hari ini, bukan anak masa akan datang. Engkau tak tahu apa terjadi besok. Subhanallah. Kawan-kawan, hari bagi tiga. Satu, hari telah berlalu yang tak pernah mungkin kau ulangi kembali. Bila mana dalam hari berlalu kau salah, segera bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki. Yang kedua, hari akan datang yang belum tentu jadi milikmu. Mungkin kau mati besok, mungkin pada sini kita mati. Ada hari yang ketiga, dialah hari sekarang, jam sekarang. Inilah hari kita, inilah hari milik kita. Betul. Ya, Masya Allah. Ya, Mir,
Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kalau sudah di depan nih, akhirnya. Kalau sudah di depan nih kita tak terasa waktu. Ya, ini datang warning nih Ustaz, tutup masa habis. Subhanallah. Sebelum saya tutup, silahkan kawan-kawan siapa yang bisa memberikan faidah-faidah daripada apa yang saya katakan malam hari ini. Siapa yang bisa memberikan faidah sebelum tutup? Silahkan. Yang memberikan faidah daripada apa yang didengarkan dari saya tadi. Silahkan. Angkat tangannya. Silahkan. Dari ibu-ibu boleh. Ibu-ibu, siapa yang boleh memberikan faidah-faidah kesimpulan yang dapat disampaikan dari apa yang saya sampaikan tadi? Silahkan. Dari ibu-ibu, dari adik-adik boleh. Adik-adik, silahkan. Adik-adik boleh. Angkat tangan. Aku Ustaz. Silahkan. Siapa di sini yang umurnya 60 tahun? Yang 60 tahun? Siapa yang merasa diri paling tua di sini? Nah, banyak orang tak mau dia merasa paling tua, paling muda sana. Ya, siapa umurnya paling tua di sini? Daripada ibu-ibu, siapa umurnya yang 60 tahun? Ada? Si muda semua. Dari bapak-bapak, siapa yang umurnya 60 tahun? Angkat tangan. Angkat tangan yang umur 60 tahun. Ada? Adakah? Ada. Masya Allah. Muda-muda semua tuh. Masya Allah. Ya. Ada yang umurnya 60 tahun ya. Oke. Di sini siapa yang paling muda? Paling muda di sini. Antum, adik ini umurnya berapa? Kamu umurnya berapa? 8 tahun. Ini kasih sama dia, ini paling muda, ini peserta paling muda di depan lagi. Siapa yang paling muda di belakang? Adik-adik paling muda? Nih kasih Ustaz Amir. Untuk yang paling muda di belakang. Paling muda. Belakang untuk yang perempuan. Mana yang paling muda? Subhanallah. Ya. Ini satu lagi nih. Beri yang paling muda, Allah. Yang paling tua nggak ada sini. Jadi kita beri yang paling muda. Beri kepada adik-adik belakang paling muda. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah musta'an, ya. Begitu cepat waktu berjalan, tak terasa kita sudah pada penghujung jam yang kita harus selesaikan. Karena sudah malam, sebagian antum pulang besok kerja dan segalanya. Saya mohon maaf atas apa yang telah disampaikan bila menatap berkenan di hati segala bentuk kekurangan dari saya pribadi. Ya, kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, kebenaran daripada Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada kesempatan lain. Semoga Allah berikan kepada kawan-kawan semua kecemasan dalam ibu buku yang saya berikan kepada kawan-kawan luar biasa ya. Itu buku saya bahas dalam bentuk bacaan. Ya, setiap satu minggu mungkin dapat 1-2 lembar. Jadi untuk menghabiskan ini semua satu malam mustahil. Silahkan untuk rujuk, baca, insyaallah bahasanya mudah. Ya, semoga Allah SWT berkahi apa yang kita lakukan. Allah berikan kepada kita keikhlasan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.